juga bro katanya ada orang dia itu sampai udah dia main bawah beli lagi, bawah nyerok lagi, bawah nyerok lagi, lama-lama bangkrut bro. Dia udah gak naik-naik lagi kan ada juga bro. Harus ngerti emitennya dan story-nya dia mau gimana. Kalau gue setiap emiten gue beneran pelajarin sih. Oh, jadi jangan cuman dengerin kata orang. Yes, tadinya tuh gue beli kalau nggak salah ada 10-an emiten, 7 itu merah bro. Yang hijau cuma 3. Itu pun blue chip. Oh my god. Sekarang udah membaik. Sekarang 7 udah hijau. Sekarang 6 lah, 6 hijau, 4 doang yang merah. Tinggal 4 doang yang merah. Jadi udah mulai recover. Tapi menurut bro ini adalah pengaruh perang atau krisis ekonomi? Awalnya itu pengaruhnya sebenarnya bukan perang dulu. Awalnya itu sebenarnya dari MSCI. MSCI itu yang Morgan Stanley itu. Oke. Iya. Awalnya dia. Dari Morgan Stanley. Jadi si MSCI ini bilang dia nggak mau menambah emiten baru. Jadi saham-saham yang ngincer MSCI semua, terutama saham-saham Prayogo Pangestu, itu crash duluan awal-awal. Itu di Januari akhir. Padahal awal-awal Januari kan kita baru ngomong saham untung terus kan, wah untung. Nah dari yang Januari akhir itu saham Pak PP semua nggak di-include masuk MSCI, jadinya crash duluan di sana. Hancur lah. Nah dari situ domino. Nah kenapa bisa domino itu karena tadinya misalnya dia beli saham Pak PP nih. Terus dia kan pakai margin nih. Margin tuh hutang. Oke. Nah karena sahamnya turun, dia harus saham lain yang dijual. Karena jaminannya udah turun nih. Lu harus top up duit, kalau nggak lu harus jual. Nah karena dia udah crash, dia nggak bisa jual nih. Nah jadi saham lain yang dijual. Domino. Nah karena yang ini turun, jual lagi saham, jaminannya nggak cukup nih, jual lagi saham yang lain. Nah jadi domino effect bro. Satu jatuh semua jatuh. Seperti itu. Nah baru setelahnya perang, tambah dihajar lagi, tambah jatuh lagi. Wah itu Februari perang, hancur lagi. Market binasa lah. Binasa bro, binasa termasuk gue juga udah binasa, udah jalan-jalan aja lah. Udah nggak bisa bro. Tapi gue lihat bro tetap happy bro, masih bisa senyum. Tetap happy karena bisa beli McLaren baru. Oh McLaren gue belinya pas untung kemarin. Pas Januari awal. Lagi seneng-seneng tau kena drop. Kalau udah drop mah gue nggak mungkin beli. Oke. Itu aku lagi seneng-seneng gitu. Jadi istilahnya untung kemarin malah jadi nggak balik modal dong ya, malah. Sekarang masih minus. Sekarang overall sih tetap masih minus lah. Cuman gue yakin pasti dia recover. Pasti. Karena kan gue udah melewati ini berkali-kali ya, market crashnya berkali. Setiap kali dia turun selalu dia naik lagi lebih tinggi. Turun selalu naik lagi lebih tinggi gitu loh. Mentalitasnya beda guys. Orang yang naruh se-M mau 100 juta mau 1 juta pasti luar sana ada yang udah pusing juga udah bro. Pusing. Kesama lah kayak misalnya lu pertama kali bisnis. Lu kalau bangkrut pertama lu pasti stres banget kan. Tapi lu udah jalanin puluhan bisnis nih. Ya bangkrut mah makanan sehari-hari lah. Ya kan. Kalau nggak untung ya rugi kalau bisnis kan. Ya, jadi lu udah terbiasa mentalnya. Tapi kan bener juga bro, katanya ada orang bilang saham ini kan yang bisa sukses itu di bawah 10% kan. Jadi mungkin nggak semuanya bisa punya mentalitas dan juga bisa mempelajari sedalam itu bro. Betul. Jadi sebenarnya saham itu sama bisnis itu sebenarnya mirip. Gue selalu bilang saham itu sama juga. Di bisnis itu yang berhasil tuh bahkan lebih parah lagi, nggak nyampe 10%. Ya benar juga sih. Pengusaha, nggak semua orang tuh bisa jadi pengusaha. Sama juga menurut gue nggak semua orang bisa jadi investor. Sebenarnya semua orang bisa. Yang nggak kuat itu mentalnya bro. Semua orang bisa jadi investor, tapi nggak semua orang bisa sukses kuat di investor. Mentalnya. Sama juga semua orang tuh bisa buka bisnis. Tapi nggak semua orang kuat mentalnya, manage karyawannya, manage keuangannya, atur cash flow-nya. Nah orang nggak kuat di sana. Sama saham juga gitu, orang nggak kuat. Tapi mungkin kan ada nih bro yang komen kayak gini. Iyalah bro, Andre Hakim enak misalnya. Itu banyak, dia banyak. Rugi 400M, masih punya 600M, masih punya rumah, masih punya mobil. Lah gue katanya. Misalnya hilang nih duit segitu deh, segitu-gitunya duit gue, nggak ada lagi yang bisa dia puter lagi atau dia investasiin lagi bro. Nah tapi kalau gue segede gini, itu awalnya juga dari kecil kan. Hal yang gue gede ini kan dulu juga dari kecil. Nah waktu kecil ini gue juga rugi. Dulu gue juga sama. Awal-awal kan gue mulai dari bisnis ya. Bisnis juga sama tuh, gue rugi. Mulai lagi dari nol. Bikin bisnis baru mulai lagi dari nol. Sebenarnya ya memang it's part of the journey sih.
jatuh bangun itu gitu loh. Nah terus sampai gue dari bisnis terkumpul 1M, 1M-nya gue all in nih ke saham. Rugi dulu 50% jadi 500 juta. Baru gue gulung dari 500 juta itu pelan-pelan naik jadi 3M. 3M turun lagi jadi 2M, naik lagi jadi 5M, turun lagi. Jadi nggak selalu naik terus. Jadi selalu memang naik turun sama lah kayak bisnis lah. Iya. Bisnis awal-awal bisa bagus rame, nanti sepi, nanti rame lagi sepi, ya gitu sih bro. Seperti quote para pebisnis ya. Jadi kalau kamu ikut bisnis itu efek sampingnya untung guys. Iya. Bukan efek sampingnya rugi. Efek samping itu untung karena kebanyakan bisnis itu memang rugi. Nah, gue setuju. Jadi harus butuh mentalitas yang kuat. Iya. Untuk bertahan sampai bisnis itu bisa menang lagi. Gue sangat setuju sama lo bro. Tapi emang susah bro. Aku juga ngerasain setiap setuju. bisnis karena aku banyak yang bisnis real kan awalnya. Ya nggak semua bisnis. Misalnya gue dari bikin, misalnya lagi kontrol nih 5-10 bisnis. Bisnis pertama lu deh, lu untung apa rugi? Rugi kan apa itu? Bidang apa? Bikin Oke, mungkin dibilang rugi sama untungnya. Yang pertama itu karena nggak modal sendiri, lebih ke reseller dropship. Jadi dia susah dibilang rugi karena nggak ada rugi dari duit sendiri. Jadi ruginya cuman gini. Untung tapi ujungnya tutup. Ruginya di waktu. Karena kan misalnya lu menjajaki produk itu, mestinya kan lu dapat misalnya 5 juta sebulan. Tapi ini tiba-tiba jadi 1 juta. Padahal lu udah ngelakuin waktu atau tenaga yang sama. Iya. Itu karena dropshipper. Lu rugi belum dapat. Akhirnya bisa cuan. Nah, cuan gedenya itu nutupin yang rugi ataupun aku investasiin lagi, belilah. Waktu itu sempat coba nyobain franchise, bikin burger, rugi lagi. Nanti ada untung lagi di bisnis apa. Tapi kan setiap bisnis tuh kadang-kadang ada tren-trenannya juga. Yang lu ngomongin sama kayak gue berinvestasi juga gitu. Iya. Ada yang untung, nanti rugi-rugi, untung. Ada saham yang untung, ada saham yang rugi, sama bro. Jadi nggak mungkin lu beli saham terus untung terus tuh, nggak mungkin. Nggak. Oke. Ya pasti sama ada juga ruginya. Di bisnis. Sama juga. Cuman seiring berjalannya waktu, jam terbang lu, kemungkinan chance lu pilih saham yang naik tuh lebih tinggi. Karena kan lu berpengalaman. Sama juga nih sekarang kalau lu bikin bisnis, lu udah tahu, bisnis ini jelek, lu nggak mau jalanin. Bisnis ini bisa untung nih. Lu karena udah ada instingnya. Bener, karena aku kan gara-gara daging talk ini banyak ngobrol sama pengusaha ya. Jadi pengusaha tuh selalu bilangnya gini. Jadi mindset mereka tuh ada yang beda-beda bro. Ada menurut mereka rugi itu ketika ya misalnya lu modal 100, tiba-tiba gak bisa BEP, BEP-nya udah 4 tahun 5 tahun dianggap rugi. Tapi masih bisa BEP bro 5 tahun. Tapi menurut dia itu udah rugi ketika BEP lu 5 tahun. Lu buang waktu sih. Buang waktu. Nah sama kalau gue bilang itu buang umur. Buang umur. Nah ada juga lagi mental pengusaha yang kayak even untung, tapi untung dia itu menurut dia kecil bro. Jadi contoh, misalnya ada orang untung di bisnis itu cuma 20 juta. Menurut dia kecil karena pengeluaran dia itu misalnya 100 juta. Jadi dia harus ngelakuin bisnis itu yang untungnya bisa 100 juta. Jadi ketika dia ngelakuin yang 20 juta ini udah 10 bulan ataupun dia coba atau 2 tahun masih kayak gitu, sama dia menurut dia rugi bro, ditutup juga. Iya, karena buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Jadi memang beda-beda bro. Iya, tapi menurut gua ya akhirnya effortnya nggak sepandan sama hasilnya. Bener, effort dia. Jadi menurut dia kalau gua jadi misalnya pengacara atau jual atau dia lebih ke jasa bisnisnya karena dia misalnya pengacara, kayaknya lebih gede dari 20 juta yang gua investkan waktunya. Gue juga sama sebenarnya. Tadinya kan gue juga ada bisnis tuh macem-macem. Gue ada ekspor impor lah, ada restoran, itu juga sama. Lu tutup semua. Sebenarnya bukan rugi, untung. Kayak misalnya untungnya 15 juta, 20 juta, tapi gue tutup karena ngabisin waktu. Buang-buang waktu, buang-buang energi gue pikirin, atur kalian cuma buat nyari 10 juta, 20 juta. Jadi gue tutup, gue fokus di saham. Iya.